pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Dek. Silakan dulu ya. Oke, Bu. Baik, Dek. Terima kasih telah datang di tempat Ibu. Saya sebagai konselor, saya siap mendengarkan apa saja keluhan atau masalah yang adik hadapi. Jadi, saya siap mendengarkan apa saja masalahmu dan tidak akan ada orang lain yang akan mendengarkan selain saya dan kamu. Baik, Dek. Tadi kamu sendiri atau bareng teman? Saya sendiri, Bu, dan saya membawa motor sendiri. Oke. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Bu Kurnia Hulu. Oh, saya juga, nama saya yaitu Intan Elpinho. Baik, Dek, Ibu boleh tanya dulu, apakah kamu percaya kepada Ibu bahwasanya saya bisa menjaga rahasia apa saja nantinya cerita dari masalah yang adik hadapi? Baik, Bu. Sedikit sih saya merasa ragu-ragu untuk bercerita kepada orang lain. Dan di situ saya sangat percaya kepada Ibu karena Ibu adalah salah satu seorang konselor yang mampu menjaga apa saja rahasia dari seorang klien. Oke, baik. Eh, Jika kamu siap untuk menceritakannya, saya mempersilahkan adik untuk menceritakan masalah yang kamu hadapi. Sebenarnya Ibu, masalah saya ini adalah masalah keluarga saya, di mana Ibu ada salah satu saudara saya yang sudah kecanduan dalam judi online. Dan di situ nanti setiap abang saya main judi online itu kadang dia menang dan kadang kalah, dan sudah besar kekalahan atau uang yang sudah keluar ketika dia melakukan judi online tersebut. Nah, setiap dia kalah nanti Bu, dia akan menangis kepada bapak saya atau menceritakan kepada bapak saya bahwasanya dia telah kalah dalam judi online. Dan di situ nanti bapak saya merasa stres karena melihat dari cerita abang saya, dan bapak saya di situ sudah menegur beberapa kali abang saya bahwasanya harus dihentikan judi online karena tidak ada yang kaya dalam judi online tersebut. Nah, dan kadang di situ nanti Bu, bapak saya nangis dan bapak saya menceritakan kepada saya bahwasanya abang saya sedang menjalani judi online tersebut dan tidak berhenti-henti untuk melakukan hal tersebut. Nah, di situ nanti Bu, saya merasa stres. Kenapa saya berpikir kenapa bisa terjadi dalam keluarga saya dengan hal seperti itu. Bu, baik Bu, ketika bapak saya nanti bercerita kepada saya tentang apa yang dilakukan abang saya, dan bapak saya di situ nanti ikut menangis, dan saya ikut menangis juga karena melihat bapak saya juga sudah banyak beban dari pikirannya. Baik, Dek, Ibu juga ikut merasakan apa yang telah kamu rasakan. Jika kamu siap untuk menceritakannya lagi kepada Ibu, Ibu siap untuk mendengarkannya. Baik, Dek, dari cerita yang telah kamu ceritakan, Ibu ikut merasakan apa yang telah kamu rasakan. Nah, bagaimana tindakan kamu selanjutnya dari hal cerita yang telah kamu ceritakan kepada Ibu? Tindakan saya selanjutnya Ibu, saya mau juga abang saya ingin merubah diri agar tidak bermain judi online, dan ketika dia sudah merubah hal tersebut, dan saya merasa lega dan tidak stres lagi untuk memikirkan hal tersebut. Oke. Bagaimana sikap adik selanjutnya? Apakah ada sisi negatifnya atau positifnya? Nah, sebenarnya Bu, setelah saya pikir-pikir kemarin itu, karena kekalahan abang saya juga sudah besar dan menggunakan uang besar. Nah, di situ nanti kadang saya berpikir
saya ingin berhenti kuliah dan ingin membantu keluarga atau ingin mencari pekerjaan. Nah, dalam sisi negatifnya itu Bu, dari sisi positifnya Ibu, saya ingin membantu keluarga saya untuk bekerja dan sambil kuliah. Dan saya merasa bingung apakah ada orang yang ingin menerima saya karena saya masih kuliah, dan apakah mereka bisa membantu saya untuk memberikan saya pekerjaan nantinya. Oke. Dari sisi positif dan negatifnya, apakah ibu mau milih negatif atau positif? Setelah saya pikir-pikir sih Bu, kalau saya memilih hal negatifnya, maka saya akan merasa malu kepada teman-teman saya ketika saya berhenti kuliah. Dan ketika saya memilih sisi positifnya, saya merasa lega ketika membantu keluarga saya dengan kuliah sambil kerja. Nah, seterusnya Ibu, ketika saya pikir-pikir lagi, saya lebih memilih sisi positifnya saja karena ada keuntungan besar bagi diri saya kalau saya mengambil sisi positifnya, dimana ketika saya mengambil sisi positifnya, saya membantu keluarga saya dengan sambil kuliah dan bisa kurang terbebani lagi ketika membayarkan uang kuliah saya, karena ketika saya kerja nantinya gaji saya bisa saya bagi dengan memberikan uang kuliah dan membagi kepada keluarga. Oke, kamu telah memilih bahwasannya kamu memilih sisi positifnya. Nah, bagaimana ibu tahu bahwasannya kamu telah bertanggung jawab melakukan dari cerita yang telah kamu ceritakan bahwasannya kamu sudah memilih sisi positifnya, dan bagaimana ibu tahu informasi selanjutnya? Tanggung jawab saya di situ Ibu, saya akan menginformasikan kepada Ibu nantinya kalau saya sudah mendapatkan pekerjaan dan sudah ada orang yang sudah menerima saya. Dari situ saya akan memberikan dokumentasi kepada Ibu, baik dalam bentuk foto maupun dalam bentuk video, dan saya akan mengirimnya kepada Ibu supaya Ibu juga. Dek, ibu akan menunggu informasi selanjutnya. Oke Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Dimana Ibu telah meluangkan waktunya kepada saya untuk mendengarkan apa keluhan saya dari tadi atau masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Baik Dek, kamu tetap semangat ya, walaupun banyak rintangan yang telah kamu hadapi, tetapi Tuhan selalu menolong ke depannya. Terima kasih Bu. Tetap semangat.